Malam ini ketemu dengan idola di tahun Lady Rocker 90-an. Ya. Lady Rocker. Ya. Connie Dio. Ya, terima kasih Bang Gumi. Ngetoknya teteh gitu kan. Pada waktu itu siapa sih generasi teteh? Generasi saya. Iya. Saya tuh kebetulan sama Niki Ardila almarhum. Saya Nike dulu itu Inka Kristi, Iya, Poppy Mercury gitu kan. Nah, itu angkatan saya deh pokoknya. Ada berita nggak tahu Bang Gumi salah membaca atau salah mendengar tentang status sekarang nih. Kebetulan sekarang sudah single parent. Single lagi nah bro nih di samping Bang Gumi single tapi jangan coba-coba ya. Tidak sembarangan ini. Udah kelamaan singlenya. Oke. Buat Bang Kumis nih ya. Semua penggemar yang ada di Indonesia, aku mau nyanyi. Tapi sedikit aja ya. Ya. Kemarau yang panjang, berilah aku setitik air. Gitu lagunya. Duet juga sama orang Malaysia. Langkah pasti judulnya, pernah denger gak? Langkah ini terasa terhenti-henti. Itu lagunya. Bang Kumis berbagi. Sukses ya Bang, channelnya semoga setelah ada saya di sini, followersnya naik. Amin. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, masih di edisi di Bandung nih. Iya. Malam ini kita di Bandung ya. Di Bandung, salah satunya di Hotel Haris. Hotel Haris Citylink. Citylink. Ya. Tapi nampaknya Bang Kumis malam ini ketemu dengan idola di tahun Lady Rocker 90-an. Ya. Lady Rocker. Ya. Connie Dio. Ya, terima kasih Bang Kumis. Nah, ini kebetulan tadi tidak disengaja. Tidak sengaja ya. Saya mampir lewat. Nah, ini ada acara apa gitu kan. Dan mungkin akan ajak bincang-bincang nih. Siap. Untuk para penggemar khususnya yang di era 90-an. Iya. Pasti kangen dong. Insya Allah kabarnya kangen. Bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat. Tetapi suaranya nampaknya sudah nggak terdengar lagi dengan suara-suara melengkingnya Gitu ya. Nah, langsung saja kita panggil Mbah atau apa nih ya? Teteh aja. Orang Cimahi. Orang Cimahi. Nah, ternyata Connie Dio ini adalah orang Cimahi. Iya. Barangkali lupa ya. Dan untuk generasi sekarang mungkin hanya bisa mengenang lagu-lagu lamanya karena sudah tidak masih aktif gitu, cuman tidak mengeluarkan lagi single atau album gitu kan. Gitu ya? Tapi lagi mencoba sekarang, ingin kembali lagi, ingin comeback. Kan sekarang udah mulai comeback lagi nih setelah pandemi itu, Bang ya. Nah, terus gini, mungkin sedikit flashback ke belakang ya, Teh. Waktu pada ngetopnya teteh gitu kan, pada waktu itu siapa sih generasi teteh? Generasi saya. Iya. Saya tuh kebetulan sama Niki Ardila almarhum. Saya Nike dulu itu Inka Kristi, Poppy Mercury gitu kan. Nah, itu angkatan saya deh pokoknya. Tapi nampaknya pada waktu itu boleh dikata satu persaingan yang memang yang tadi disebutkan suaranya memang punya fans tersendiri gitu dan khas gitu kan. Dimana zaman waktu itu rocker laki-laki semua. Iya, laki-laki semua. Begitu muncul Lady Rocker ya. Justru menambah suatu semangat musik baru di Indonesia khususnya. Yang dulunya pop, melankolis lagunya, sandu, tapi muncul Lady Rocker ya. Dengan suara yang menantang. Nah, itu yang paling beda kan suaranya gitu kan. Nah, coba sih bisa cerita tentang masa lalu dulu nih. Masa lalu dulu ya. Saya berangkat dari festival. Dari festival ke festival gitu kan. Kalau zaman sekarang kan udah enak ya. Festivalnya udah ada di TV ya, udah kayak idolan gitu kan. Terus ada X Factor gitu-gitu. Jadi mereka sebelum bikin album gitu Bang Kumis, mereka tuh sebelum bikin album atau sebelum bikin single, mereka tuh udah benar terkenal. Kalau zamannya saya dulu, ya Allah, kalau kata orang Sunda ngetayep. Maksudnya merayap gitu kan, barulah sampai di atas. Ya, tapi nampaknya kalau ini maaf Bang Kumis kalau salah dikoreksi ya, walaupun bukan pengamat musik ya, justru musik-musik lama, aliran lama yang seangkatan dengan Teteh itu susah untuk dilupakan dan terus didengarnya abadi tuh enak, abadi. Ya maaf ini untuk para musisi yang baru-baru ini hanya sekilas saja. Sekilas bledak udah gitu ya.
Ya maksudnya meledak Iya, terus ke bawah. Tapi musik-musik lama ya sampai hari ini pun ya jujur Bang Kumis akhirnya ketemu dengan idola, makanya mau nggak mau Bang Kumis ajak bincang-bincang. Langsung ditodong ya. Langsung ditodong dan nanti terakhir untuk pada waktu itu terakhir Saya keluarin album. Iya. Tahun 2001. 2021 dengan 2001 judulnya salah. Makanya kan itu kayak nama manusia ya, nama orang. Judul lagu itu kan doa ya. Saya judulnya waktu itu yang bikin lagunya tuh salah. Bikin judul lagunya hilang deh udah. akhirnya ucapan adalah doa. Nah itu makanya bikin lagu itu mesti hati-hati, apalagi judul tuh nggak boleh aja keliru. Kayak saya hilang deh udah gitu Bang Kumis. Tapi gini loh, ini mungkin karena apa? Jarang orang bisa ketemu dengan Teteh ini kan. Kebetulan Bang Kumis juga ini satu keberuntungan nih, makanya mungkin akan tanya-tanya untuk para generasi muda nih yang sekarang ini kan, agar karirnya melejit dan abadi seperti Teteh itu loh. Barangkali ada tip-tip khususnya nggak sih? Tipsnya apa ya? Kita selalu humble sama siapapun. Gitu ya? Iya, itulah kunci utama seorang public figure. Kita harus humble sama siapapun, apalagi sama wartawan. Kalau sama wartawan kita jutek, udah deh tamat riwayatnya. Tapi gini loh, ini ada berita, nggak tahu Bang Kumis salah membaca atau salah mendengar tentang status sekarang nih, mungkin bisa dijawab. Apa tuh? Dalam hal status apakah sudah berapa udah keluarganya gitu loh. Kebetulan sekarang sudah single parent. Single lagi nah bro, nih di samping Bang Kumis single, tapi jangan coba-coba ya, tidak sembarangan ini. Udah kelamaan singlenya Bang. Mantan meninggal. Gitu. Sudah 14 tahun. Ya nggak tahu ya. Jadi pengen sendiri aja, ada lah yang dekat-dekat, tapi kan belum tentu ya. Semua saya kembalikan sama yang di atas, sama Allah gitu. Tapi dibawa santai aja deh. Tapi boleh ngobrol tentang pribadi Teteh ini? Sedikit boleh. Ini publik pengen tahu juga nih, kangen kan gitu loh. Boleh, tapi jangan terlalu dalam. Terutama tadi menyangkut single parent sekian lama gitu ya. Apa nggak punya keinginan Teh? Ada. Untuk normal dong. Oh iya. Ada, cuman ya kembali lagi kepada anak-anak. Anakku 3 Bang. Yang satu besok menikah. besok menikah anakku. Nah, yang kedua dan ketiga papinya yang baru meninggal itu. Gitu. Nah Teh, untuk ke depan nih, tadi Teteh mengatakan bahwa akan giat lagi di dunia musik gitu kan ya. Insya Allah setelah pandemi ini kita para musisi khususnya kayaknya musisi 90-an tuh nih sekarang kayaknya lagi mulai lagi nih gitu. Lagi mulai hangat-hangatnya pengen kembali gitu ke zaman-zaman kejayaan mereka. Jadi bukan ingin mencoba, jadi ingin kembali comeback karena mereka tuh memang kangen dengan industri musik. Apakah nanti begitu munculnya lagi memunculkan lagu-lagu baru atau masih hanya mengaransemen sebuah lagu lama di ulang kembali atau memang ada album-album terbarunya nanti deh? Aransemen juga ada, terus ada yang musik terbaru juga ada. Ya saya coba deh di aransemen nanti lagu lamaku sama lagu-lagu yang baru itu sudah ada, sudah siap sebenarnya Bang. Tinggal lihat saya masaknya nih di mana sih masuknya gitu. Tapi soalnya sekarang kayaknya lebih mudah karena sekarang zamannya Android gitu kan. Itu. Sebenarnya memang ada plus minusnya kita munculnya Android ya kan. Satu kadang-kadang kita mudah dibajak. Betul. Lagu-lagu. Iya kan itu loh. Iya benar. Untuk para penggemar musik juga nih harusnya ya sadar diri lah. Sudah bawain lagu orang, kadang-kadang menghina juga. Nah, itu para mohon maaf itulah. Mungkin pernah viral kan. Iya. Tidak menghargai sebuah karya. Betul. Justru di era zaman dulu sebuah karya itu benar-benar dihargai. Justru dengan ada Android paling gampang kan itu paling kan. gampang. Nah, sekarang mau apa istilahnya, mau ngedabing lagu siapapun bisa tanpa izin. Sebenarnya kita sebagai penyanyi pada zaman era saya itu sangat keberatan. Nah itulah. Nah terus ada keberatannya ada yang dibikin kita juga jadi relax, jadi nama gua bakal naik lagi nih. Betul. Ada yang begitu juga. Kan kadang-kadang sebuah lagu mereka juga yang mendabing lagu, tidak semua lagu. Hanya lagu-lagu tertentu yang mereka bawakan. Nah Teh, pada selama karir Teteh nih, lagu apa sih yang pernah
booming gitu kan. Lagu saya. Iya. Setitik air judulnya. Setitik air. Yang kemarau yang panjang. Oh itu ya. Berilah aku setitik air. Satu lagunya rap Denny dong, bisa Doan. nggak satu rap? Itu tadi rap ya. Dikit banget. Pemirsa, nah ini barangkali kangen ya dengan suara melengkingnya Citeteh ini. Satu lagu yang pernah pada waktu itu booming. Minta dong buat penggemar Bang Kumis. Oke. Buat Bang Kumis nih ya. Ya. Semua penggemar yang ada di Indonesia, aku mau nyanyi. Tapi sedikit aja ya. Ya. Kemarau yang panjang, berilah aku setitik air. Gitu lagunya. Sebenarnya walaupun bukan di ruang rekaman ya, ini Bang Kumis sempat mengingat masa lalu akhirnya. Merinding ya? Jujur merinding. Karena Bang Kumis memang era-eranya pada waktu itu Iya. masih muda. Sama itu waktu itu kan Koni juga bikin yang duet juga sama orang Malaysia. Langkah Pasti judulnya, pernah denger gak? Langkah ini terasa terhenti-henti. Itu lagunya. Aduh, sebenarnya ini Bang Kumis pengen lama ini dengan Citeteh ini, tapi nampaknya lagi ditunggu juga karena memang momentumnya tidak disengaja. Iya. Bang Kumis di saat liputan satu acara HAPI di Iya. hotel ini kebetulan Nggak sengaja ketemu lah. sengaja ketemu akhirnya ya. Tapi yang jelas bahwa Teteh ini mau bangkitkan lagi Insya Allah. dunia musik Indonesia, Insya khususnya Allah. rocker-rocker, Iya. ya. Iya. Nah, satu pertanyaan terakhir Bu, seperjuangan Teteh nih, siapa-siapa sih yang masih aktif dan siap untuk membangkitkan musik rocker lady itu? Banyak. Bang Kumis. Antaranya. Sekarang Niki udah mulai ya. Kemarin Niki baru bikin konser kan. Ya insya Allah mungkin aku akan menyusul. Mau bikin konser juga. Insya Allah. Kalau ada rezekinya dan ada yang Iya. mau investorin kita, ya kenapa tidak? Iya. Ya, Inka Kristi juga lagi mau kembali comeback. Mel Shandy pernah denger ya? Dengar juga itu mulai bergerak. Nah terus angkatan-angkatan saya banyak sih sebenarnya. Ita Purnamasari yang gitu-gitu kan. Atik Sibi udah mulai. Mulai lagi. Atik Sibi sekarang lagi ada di Jogja dia. Mudah-mudahan lah. Aku minta tolong sama penggemar-penggemar yang ada di seluruh Indonesia. Kembalilah mendengarkan kita sebagai Lady Rockers tahun 90-an. Lagu-lagu kita insya Allah abadi. Bakal enak terus didengar. Ya, aku nggak ngejelekin karya zaman now. enggak. Mereka juga keren-keren. Mereka bagus-bagus. Aku juga terinspirasi. Aku pun lebih, aku juga terinspirasi dengan mereka yang baru-baru ya, musisi-musisi baru, penyanyi-penyanyi baru. Saya sangat terinspirasi, Bang. Mereka tuh sangat apa namanya jenius kata saya ya. Anak-anak sekarang lebih keren gitu kan. Kalau zaman kita kan aduh tidak ada digital. Kaset. Masih kasetnya harganya masih 2.500. Belum lagi kalau udah rusak. Nah, belum udah rusak pakai pensil gitu-gitu ya. Itulah kenangan-kenangan kembali ke belakang dengan Ke 90-an ya. 90-an nampaknya. Ini terima kasih Teteh. Sama-sama Bang Kumis, Waktunya, sukses ya. dan Untuk jangan apa tadi lupa channelnya tadi? Bang Kumis berbagi. Bang Kumis berbagi. Sukses ya Bang. Channelnya semoga setelah ada saya di sini, followersnya naik. Amin, amin, amin. Tapi jangan lupa nih, satu kebanggaan buat Bang Kumis, seandainya konser pertama nanti undang Bang Kumis. Amin. Agar ikut untuk meliputnya. Saya nggak tahu nomornya. Ada sih sama Abang. Nanti saya kirim juga. Oke, makasih ya Bang Kumis. Sukses Ayo, untuk Teh. Bang Kumis. Ayo, Nuhun. malam. Assalamualaikum. Ya demikian tadi bincang-bincang Bang Kumis dengan nggak usah disebutin namanya pasti kenal dengan Citeteh ini dari Cimahi yang pernah melejit di tahun 90-an Dengan setitik airnya. dengan setitik air. Ya. Sampai jumpa, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih. Oke, makasih. Ini